Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Falaguna dari kelas Ilmu Komunikasi 1Q ingin menjelaskan mengenai teori psikologi kognitif. Pertama sekali, marilah kita kenali pengertian dari psikologi kognitif. Psikologi kognitif adalah ilmu yang membahas mengenai persepsi terhadap informasi, pemahaman terhadap informasi, alur pikiran, serta formulasi dan produksi jawaban seseorang. Menurut Brown, psikologi kognitif adalah ilmu yang berkaitan dengan persepsi memori, perhatian, bahasa, dan pemikiran atau pengambilan keputusan. Dan menurut Sternberg, menjelaskan bahwa psikologi kognitif adalah studi tentang bagaimana seseorang memandang, belajar, mengingat, dan berpikir mengenai informasi. Dan secara umum, psikologi kognitif adalah ilmu yang mempelajari persepsi, proses berpikir, ingatan, perhatian bahasa, proses belajar, dan pengambilan keputusan. Selanjutnya, mari kita ketahui sejarah dari psikologi kognitif. Sejarah psikologi kognitif berawal dari rasa penasaran terhadap asal pengetahuan dan bagaimana pengetahuan ditampilkan dalam pikiran menjadi fondasi awal kemunculan psikologi kognitif. Terdapat dua perspektif tentang bagaimana pengetahuan ditampilkan dalam pikiran, yaitu perspektif empiris dan perspektif nativis. Memasuki abad ke-19, para psikolog bermunculan dari bidang studi filsafat. Para psikolog tersebut membentuk suatu disiplin ilmu baru yang berdasarkan pada hipotesis dan pada data-data empiris, walaupun ilmu baru tersebut bersumber dari filsafat. Pada awal abad ke-20, lahirnya behaviorisme membawa psikolog kepada konsep yang radikal. Tahun 1932, beberapa tahun sebelum revolusi kognitif dalam psikologi, terdapat peristiwa penting yang menjadi masalah untuk para behavioris. Diawali dengan eksperimen yang dilakukan oleh Tolman terhadap tikus yang ditempatkan dalam suatu labirin. Pada tahun 1960-an, kemunculan ilmu psikologi kognitif. Kemudian ada ruang lingkup psikologi kognitif. Yang pertama ada neuroscience kognitif, yang kedua ada sensasi, yang ketiga ada persepsi, yang keempat ada pengenalan pola, yang kelima atensi, yang keenam kesadaran, yang ketujuh memori, yang kedelapan representasi pengetahuan, yang kesembilan pencitraan, yang ke-10 ada bahasa, yang ke-11 ada perkembangan kognitif, dan yang ke-12 ada perkembangan dan formasi konsep, dan yang terakhir ada kecerdasan manusia dan kecerdasan buatan. Materi kita yang terakhir adalah aliran psikologi kognitif dalam pembelajaran. Terdapat 5 teori dalam aliran psikologi kognitif dalam pembelajaran ini. Yang pertama adalah teori perkembangan mental dan Piaget. Yang kedua adalah teori pemahaman konsep belajar dari Brunner. Yang ketiga adalah teori bermakna dari Ausubel. Yang keempat ada teori Medan dan Kurt Lewin. Dan yang terakhir adalah teori konstruktivisme sosial dari Lev Vygotsky. Itulah tadi penjelasan mengenai teori psikologi kognitif. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tahun 1960-an, kemunculan ilmu psikologi kognitif diwakili oleh Ulrich Schneider yang pertama kali menulis buku teks psikologi kognitif. Tulisan tersebut menyatukan beragam topik seperti cara memperoleh pengetahuan, menyimpan pengetahuan, mengubah pengetahuan, menggunakan pengetahuan, hingga bagaimana pengetahuan direpresentasikan ke dalam pikiran. Selanjutnya ada teori psikologi kognitif. Yang pertama adalah teori perseptual, menjelaskan bahwa manusia melakukan konstruksi persepsi secara aktif dengan memilih stimulus atau rangsangan dan menggabungkan sensasi tersebut dengan memori. Kemudian ada teori perhatian selektif dan terbagi. Pertama, teori perhatian selektif. Ada menurut model Broadbent. Teori Broadbent adalah teori pertama mengenai perhatian. Teori ini biasa disebut dengan model penyaringan. Adanya suatu penyaringan informasi yang dicapai setelah melalui tingkat sensorik tertentu. Selanjutnya ada model selektif Murray. Berdasarkan teori Murray, pesan yang kuat dan sangat menonjol dapat menembus sistem penyaringan perhatian selektif, tetapi pesan yang lain mungkin tidak. Kemudian ada model atenuasi Treisman. Saat seseorang peserta membayangi atau shadowing pesan yang koheren pada suatu telinga dan mengabaikan pesan di telinga lainnya menjadi suatu yang menarik. Jika telinga digunakan untuk menyimak pesan, tiba-tiba dialihkan ke telinga yang tidak untuk menyimak pesan, maka peserta akan mengambil beberapa kata pertama dari pesan lama di telinga yang tidak menerima pesan.